يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran tasrif kita, dan pada kesempatan kali ini kita masih mencari dan mengartikan suatu kata yang tanpa harokat. Nah, di sini ada kata ya, di hadapan kita ada 5 huruf ya. Zai kita hitung, ya, alif, ro, dan ta marbutoh. Ada 5 huruf. Nah, yang terakhir itu namanya ta marbutoh. Apa itu ta marbutoh? Ta marbutoh itu ya secara bahasa ya ta yang terikat ya. Ta yang terikat ya, atau bahasa lainnya ya tak bulat ya, bahasa gampangnya gitu ya, tak bulat. Nah, bagaimana cara membacanya dan apa artinya? Ya, jadi ketika kita lihat yang pertama, kita harus buang dulu ta marbutoh. Jadi kalau ada ta marbutoh itu kita buang dulu ta marbutohnya. Ya, kita buang dulu, sisa 4. Zai, ya, alif, dan ro. Zai, ya, alif, dan ro. Nah, jadi berarti tinggal satu lagi agar kita mendapat sulasi mujarrodnya, 3 kata dasarnya. Nah, seperti di video sebelumnya, jika ada huruf illat, huruf sakit, itu dulu yang coba kita singkirkan. Ya, coba kita hapus ya. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 huruf illat, 2 huruf sakit, alif dan ya. Ya, di tengah-tengah. Ya, mana yang harus kita buang? Nah, yang kita buang adalah ya. Ya, ya di sini yang kita buang. Ya, karena kalau alif kita buang, sisalah zai, ya, dan ro. Sisa zai, ya, dan ro. Kemudian kita tanyakan, ya, apakah ada fi'il madi yang di tengahnya atau huruf keduanya itu huruf ya? Ya, huruf illat yang berupa ya di huruf keduanya loh ya. Maka jawabannya tidak ada. Yang ada hanya alif, fi'il madi yang di tengahnya atau huruf keduanya adalah alif. Itu yang ada, yang dinamakan dengan bina ajwaf. Maka yang kita pertahankan adalah alif, ya kita buang. Maka sisalah zai, alif, dan ro, dan bisa kita pastikan itu bacanya zaro. Bacanya zaro ya, karena bina ajwaf kan adalah fiil yang ain fiilnya, huruf keduanya itu berupa alif ya. Nah, di sini kemudian kita ambil kamus al-munawwir kita, lalu kita buka huruf zai ya, dan ya, buka halaman 592. Nah, di sini 592. Ya, di halaman 592 kita lihat ada di bagian kiri sudut atas zai, alif, dan ro. Bisa kita pastikan zaro. Ya, berarti dia ada di sekitar halaman ini. Ya, kita lihat di bagian kiri, ya, bagian kiri tengah-tengah itu ya ada tanda bintang zaro, kemudian ada dhamma, itu fi'il mudhari'nya. Yang artinya zaro yazuru. Ikuti sona yasunu, berarti dia masuk di wazan pertama, fa'ala yaf'ulu, bina ajwaf ya, mengikuti mauzun yang waktu itu yang ada di buku sona yasunu, zaro yazuru. Nah, kita lihat masdarnya ada 2, ziaratan wa mazaron. Wa itu kan artinya dan ya, jadi kita kalau buang wa, masdarnya ada 2, ziarah dan mazaron. Nah, lalu di sini kita lihat, kita samakan dengan kata yang tadi ya. Yang sama adalah ini, ziarah ya. Ziaratan artinya ya, bacanya itu adalah ziaratan. Kemudian fathatainnya kita kembalikan ke dhammatain ya, karena ya ada kaidah dasar yang sangat mudah, yaitu setiap isim ya, isim itu kata ya. Nanti kita akan bahas isim pada pelajaran shorof lebih mendalam. Ya, dan salah satu ciri isim itu berakhiran tanwin ya. Ini kan berakhiran tanwin, berarti dia isim. Ya, asal suatu kata ya, asal suatu kata atau isim harokat terakhirnya adalah dhammatain. Jadi di sini sebenarnya semua masdar itu dhammatain. Ya, ziaratun. Namun kenapa di sini fathatain? Ini pembahasannya di nahwu ya, yang namanya nanti dia maf'ul mutlak ya. Tapi itu pelajaran nahwu ya, saya tidak bahas di sini. Ya, jadi dia kita kembalikan ke asal harokat terakhirnya, yaitu dhammatain. Ziaratun. Nah, yang artinya kita bisa lihat hanya satu artinya, mengunjungi. Ya, kita hitung dari zaro, urutan di bawahnya, urutan pertama dari di bawah zaro. Ya, itu cuma dia saja yang ada garis datarnya. Adapun urutan kedua di bawahnya, ya zawiro, itu tidak ada garis mendatarnya. Artinya itu tidak ikut di
kelompok zaro ya. Yang ikut cuma itu, yang hu ai adahu, artinya mengunjungi. Jadi ziarotun ya, artinya mengunjungi atau kunjungan. Jadi bisa kita pastikan sudah bacanya itu adalah ziarotun, yang dia merupakan sigoh masdar ya, masdar yang artinya kunjungan atau mengunjungi ya. Jadi sering kita dengar ya, jadi salah satu bahasa Indonesia yang bahasa Arab yang sudah melebur ke bahasa Indonesia ya, atau bahasa Indonesia kita ya, yang apa namanya kita ambil dari bahasa Arab, itu salah satunya ziarah, berziarah ya, ziarah kubur, mengunjungi kuburan ya. Kemudian yang lain-lainnya ya, ziarah ya. Jadi tidak tepat kalau kita katakan misal habis lebaran ya, ada teman kita yang tidak ada hubungan keluarga dengannya, kita katakan saya ingin silaturahim atau silaturahmi di rumahmu. Ya, ini salah. Ya, bukan silaturahmi, tapi bahasanya ziarah. Saya ingin berziarah ke rumahmu. Ya, mungkin makan-makan kue atau apa, itu kan ya adat istiadat kita ketika lebaran ya di Indonesia. Namun pengucapannya salah. Saya mau silaturahmi dulu ke rumahmu. Salah. Yang benar ziarah, berkunjung ya. Berkunjung ya, berkunjung atau mengunjungi ya rumahmu. Ya, makanya dinamakan ziarah kubur karena mengunjungi kuburan ya, berkunjung ke kuburan. Namun ya itu harus kita perhatikan ya, adab-adab dan yang sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya terkait tentang ziarah kubur. Nah, namun saya tidak bahas di situ. Kembali kita di sini. Jadi ziarah artinya mengunjungi. Jadi jangan lagi kita katakan misal kita ingin ke rumah teman kita yang tidak ada hubungan keluarga, kita katakan silaturahim, karena sila itu artinya tali. Rahim, silaturahim yang ada hubungan keluarga rahim, sepupu ya kan ya, seperti itu. Jadi tidak boleh salah kalau kita katakan silaturahim. Yang benar berziarah, saya ingin berziarah ke rumahmu ya, karena berziarah itu bahasa Arab ya sebenarnya, ziarah. Jadi ini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun 'adzim.